Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan juga pemahaman yang baik dalam agama kita. Baiklah, mari kita bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anak yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan belajar yaitu pelajaran SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, di sini yaitu kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah ya. Yaitu pertama kali Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu dakwah. Teman-teman sudah tahu apa itu dakwah? Dakwah adalah mengajak orang lain untuk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apa dakwah? Dakwah adalah mengajak orang lain kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala atau kepada Islam. Itu adalah pengertian dari dakwah. Nah, kemudian masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mulai berdakwah setelah turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 dan 7. Nah, di situ Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mendakwahkan agama Islam kepada kaumnya. Nah, kemudian di sini ada strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah? Nah, mari kita akan mempelajari yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yaitu yang pertama, secara dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah, dinamakan sirriyah. Nah, di sini Nabi Muhammad yaitu hanya menyampaikan dakwahnya kepada keluarga atau kerabat dan sahabatnya saja, orang-orang terdekat. Kemudian Nabi Muhammad yaitu melakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 sampai 4 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, di situ Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam ketika di rumah Arqam bin Abil Arqam ya. Kemudian banyak dari kalangan keluarga dan sahabat yang menerima dan banyak juga yang tidak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, ada beberapa orang dari keluarga Nabi dan kerabat yaitu dan bersedia yaitu menerima ajaran Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka yaitu disebut dengan itu as-sabiqul awwalun atau orang-orang yang terdahulu dalam masuk Islam. Ya. Jadi as-sabiqul awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Siapa itu yaitu as-sabiqul awwalun? Teman-teman sudah pernah mendengarnya? Siapa saja as-sabiqul awwalun? Yaitu di sini as-sabiqul awwalun adalah yang pertama Khadijah bin Khuwailid, yaitu istri Nabi SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib, itu ponaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Ummu Aiman
kemudian Zaid bin Haritsah, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abu Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Arqam bin Abil Arqam. Itu adalah nama-nama sahabat Nabi atau kerabat Nabi yang masuk ke dalam Islam terlebih dahulu ketika Islam mulai didakwahkan. Nah, teman-teman harus mengetahui siapa itu as-sabiqunal awalun ya, karena ini dari sejarah kita. Tanpa mereka agama Islam pasti tidak kita rasakan pada saat ini. Nah, kemudian strategi Nabi Muhammad SAW yang kedua yaitu dengan cara terang-terangan atau sudah mulai menampakkan diri di kalangan publik, yaitu Nabi Muhammad sudah mendakwahkan untuk kaumnya supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertama ini, di pertama kali disuruh untuk berdakwah, yaitu secara terang-terangan, yaitu ketika turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang merupakan penanda untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yaitu yang artinya maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Nah, dakwah jahriyah atau dakwah secara terang-terangan ini dimulai yaitu sejak tahun keempat dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini banyak sekali yaitu tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu dari keluarganya sendiri, yaitu pamannya Nabi Muhammad SAW yang selalu menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Yaitu Abu Lahab dan istrinya. Nah, ya. Nah, strategi Nabi Muhammad SAW pada masa ini yaitu secara terang-terangan adalah dengan mengundang kerabat dan orang terpandang dari suku Quraisy dalam jamuan makan malam. Kemudian dalam kesempatan itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cara Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah terang-terangan. Kemudian di sana tanggapan dari kebanyakan orang yang hadir saat itu hanya sedikit orang yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW, yaitu pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Nah, sebagian besar dari mereka menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Tidak terkecuali yaitu pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan keluarganya, istrinya. Nah, kenapa? Alasan kaum kafir Quraisy ketika itu menolak ajaran Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut, yaitu persaingan merebut kekuasaan. Jadi ketika dakwah Nabi Muhammad SAW itu kaum Quraisy, kafir Quraisy itu sangat takut karena dia mengira Nabi Muhammad SAW akan merebut kekuasaan kaumnya. Kemudian yang pertama yaitu hilangnya kasta, yaitu hilangnya perbudakan dan lain sebagainya, yaitu hilangnya kasta. Kasta itu apa? Yaitu kedudukan, ya. Kemudian hilangnya perdagangan patung. Jadi dakwah Nabi Muhammad SAW itu yaitu mentauhidkan Allah. Jadi
tidak ada lagi nanti yaitu bisnis patung. Maka patungnya tidak akan ada lagi. Kemudian larangan taklid kepada nenek moyang, yaitu terlalu mengidolakan nenek moyangnya tersebut. Jadi tidak, dalam Islam kita tidak boleh terlalu taklid kepada nenek moyang. Kemudian takut akan kebangkitan. Jadi kafir Quraisy itu sangat takut hari kebangkitan. Nah, jadi itulah tadi penjelasan singkat dari dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah. Jadi gimana tadi strategi Nabi Muhammad SAW? Ya, strategi Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah itu ada dua, yaitu yang pertama secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah, dan juga secara terang-terangan atau jahriyah. Ya, mungkin pelajaran kita sampai sini, yaitu kita cukupkan sampai sini. Ustaz berpesan kepada, sebelum Ustaz tutup pelajaran ini, Ustaz berpesan kepada teman-teman, kepada anak-anakku yang soleh dan soleha, supaya selalu semangat dalam belajar walaupun masih dalam keadaan begini, dan juga semangat dalam beribadah, semangat dalam berbuat kebaikan, dan juga selalu menolong orang tua ketika kita di rumah. Ya, baiklah. Ustadz akhiri, sebelum Ustadz akhiri, marilah kita bersama-sama melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustadz akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan mengucap Ustadz akhiri dengan baiklah, untuk itu Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.